Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak bapak yang soleh dan solehah keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah akidah akhlak dan fikih, yang mana materinya Bapak gabung saja karena pembahasan kita adalah hidup bersih. Nah, jadi di dalam materinya ini menjelaskan bagaimana agar hidup kita bersih. Nah, sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai dari apa itu bersih atau pengertian hidup bersih. Jadi hidup bersih itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kebersihan. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Sebagaimana yang sebelumnya Bapak paparkan, bahwasanya agama Islam sangat menganjurkan untuk hidup yang bersih. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan orang yang beriman pasti menjaga kebersihan. Siapa yang menjaga kebersihan sama saja menjaga keimanannya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang bersih. Kebersihan meliputi kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan. Seperti rumah, sekolah, maupun masyarakat, dengan selalu menjaga kebersihan, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit sehingga hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersih. Yang mana hal ini di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih, yakni dan orang yang suci. Nah, siapa yang hidupnya bersih akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fungsi untuk menjaga kebersihan ini meliputi dari kebersihan pakaian, lingkungan, dan kebersihan tubuh yang pastinya. Terutama ketika kita di masa pandemi sekarang. Kenapa? Karena hidup bersih sangat menentukan apakah hidup kita akan sehat atau hidup kita akan sebaliknya sakit. Nah, yang mana ketika kita dulu-dulunya meremehkan cuci tangan, sekarang ketika pandemi setiap berkegiatan setelah maupun sebelumnya pasti cuci tangan. Pastinya menjaga kebersihan, pastinya menangkal dari penyakit-penyakit yang akan mendatang kepada kita. Hal ini seperti peribahasa, bersih itu pangkal sehat. Siapa yang ingin sehat, maka hiduplah dengan hidup yang bersih. Entah itu hidup bersih dari tubuh, lingkungan, maupun pakaian. Nah, jadi kebersihan itu meliputi dari menjaga kebersihan tubuh. Jadi ketika kita ingin menjaga kebersihan tubuh, apa yang kita haruskan kita lakukan? Yang pastinya dulu mandi minimal 2 kali sehari, yakni pagi dan sore. Yang mana ketika kita mandi, maka ketika melakukan aktivitas lainnya akan merasa segar dan penuh semangat. Yang pastinya terhindar dari bau yang kurang sedap. Kemudian gosok gigi ketika sebelum tidur, sesudah makan, agar mulut kita terhindar dari bau kurang sedap. Yang pastinya gigi kita akan bersih dan sehat. Nah, jadi biasakan ketika sebelum tidur itu gosok gigi. Kemudian terlebih lagi kita setelah makan, agar kotoran-kotoran maupun bakteri yang di dalam mulut kita hilang dari kegiatan menggosok gigi tersebut. Yang pastinya gigi akan sehat, bersih, dan terhindar dari sakit gigi, karena sakit gigi ini sangat mengganggu aktivitas kita. Kemudian selain itu ada potong kuku. Nah, disunahkan untuk orang Islam potong kuku itu di hari Senin dan di hari Jumat. Nah, jadi apabila kalian memiliki kuku yang panjang, maka potonglah. Karena kenapa? Karena di kuku itu kan kuku itu kan berada di tangan maupun di kaki kita. Nah, di situ mungkin ketika kita beraktivitas banyak bakteri atau kotoran-kotoran yang menempel, sehingga kita ketika makan, maka kotoran tersebut menempel di makan, dan kita ketika makan maka masuk
kotoran tersebut ke mulut kita. Maka potonglah kuku kita jangan sampai panjang, apalagi sampai ada kotoran-kotorannya. Selain itu, kuku yang panjang itu setan akan suka bergantung di kuku kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka apabila ingin mendapatkan pahala ketika potong kuku, potonglah ketika hari Senin dan hari Jumat. Selain menjaga kebersihan, kita mendapat pahala. Dan kemudian ini yang pastinya ketika kita sebelum dan sesudah beraktivitas, cuci tangan pakai sabun agar tangan kita terhindar dari kotoran maupun bakteri-bakteri lainnya. Kemudian lagi ada memelihara kebersihan pakaian. Membersihkan pakaian dengan cara dicuci. Nah, yang mana di situ Ali selalu memakai pakaian bersih. Pakaian bersih nyaman dipakai untuk sholat, untuk sekolah. Pakaian bersih, harum dan sehat. Nah, jadi komponen atau kiat-kiat menjaga kebersihan itu ada menjaga kebersihan pakaian. Yang mana pakaian kita setidaknya harus ada dicuci atau kata orang Banjar itu ditapas. Nah, jadi dicucinya itu kalau kalian mungkin masih dicuci sama orang tua kalian atau sama orang yang lebih dewasa daripada kalian untuk pakaian kalian, karena umur kalian masih belum cukup umur atau masih belum tahu bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Jadi mencuci pakaian benar itu yang pastinya memakai sabun agar kotoran-kotoran yang menempel di badan kita, di pakaian kita akan bersih. Selain itu, ketika pakaian kita sudah bersih, maka otomatis pakaian kita akan harum dan sehat dan nyaman untuk dipakai. Yang pastinya kita tidak merasa bau, bahkan orang sekitar pun tidak mencium bau yang kurang sedap ketika pakaian kita bersih. Dan dipastikan pakaian kita setelah dicuci itu pastikan pakaian kita harus sudah kering. Kering betul, jangan sampai baju kita malah lembab. Ketika lembab langsung dipakai. Kenapa? Karena ketika lembab itu kotoran-kotoran maupun bakteri lainnya sangat mudah untuk menempel. Jadi setelah dicuci, kemudian dijemur dan tunggu sampai kering betul, maka baru pakaian tersebut bisa kita pakai. Lebih bagus lagi ketika pakaian kita setrika atau kita gosok agar lebih rapi lagi. Kemudian lagi ada menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah, jadi menjaga lingkungan ini sangat patut kita jaga kebersihannya. Kenapa? Karena tadi agar kita hidup nyaman maupun menikmati hidup di lingkungan kita harus dalam keadaan bersih. Yang mana menjaga kebersihan lingkungan itu berupa buang sampah pada tempatnya, kemudian menyapu halaman maupun menyapu tempat jalanan kita agar ketika kita berjalan tidak terkena maupun terganggu oleh kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita. Kemudian menyapu dan melap lantai. Nah, yang hal ini, lantai ini biasanya banyak kotoran-kotoran yang menempel, maka harus kita sapu. Apalagi kalian ketika berada di sekolah, maka sangat dianjurkan menjaga kebersihan agar ketika kalian belajar, kalian merasa nyaman dan tidak ada gangguan-gangguan maupun bahkan ada bau-bau yang kurang sedap. Yakni tadi berupa buang sampah pada tempatnya, menyapu halaman maupun menyapu lantai. Kemudian lagi ada membersihkan debu maupun membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di sekitaran lingkungan kita berada. Jadi jangan sampai lingkungan kita kotor. Kalau kotor otomatis dapat menimbulkan penyakit. Seperti kalau kita di perkomprekan maupun di perkampungan biasanya ada drainase atau selokan. Nah, situ jangan sampai ada yang membuang sampah di situ. Kenapa? Karena itu akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir, hingga banjirnya itu pun airnya sangat kotor. Nah, ketika kita berada di air yang kotor dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang pastinya penyakit gatalan di kulit kita. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang menjaga kebersihan. Yang mana kebersihan itu adalah pangkal kesehatan.
Apabila kita ingin sehat, maka hidup kita harus bersih. Selain itu kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Barang siapa menjaga kebersihan, sama dia menjaga keimanannya sendiri. Terlebih itu lagi, Allah Ta'ala menyukai atau mencintai orang-orang yang hidupnya bersih. Nah, yang mana hidup bersih itu meliputi dari kebersihan tubuh, yang mana kita menjaganya dengan mandi, dengan memakai sabun minimal 2 kali sehari, gosok gigi, dan menjaga kebersihan tubuh lainnya. Kemudian lagi ada menjaga kebersihan pakaian, yang mana pakaian kita harus dicuci agar pakaian kita terhindar dari bakteri maupun kotoran lain. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, agar ketika kita melaksanakan aktivitas maupun menikmati hidup di lingkungan kita sendiri, kita merasakan nyaman dan sehat. Mungkin sampai di situ saja kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.